Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwah rahimakumullah, hadis yang ketiga dari bab al-muraqabah dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas yang pada saat itu baru berumur 5 tahun, masih kecil, masih kalau di bawah 7 tahun apa istilahnya? Batuta. Dan kalau bawah 3 tahun batita, bawah 5 tahun balita, kalau di bawah 7 tahun batuta. Ustaz Supenda masih balita, bawah 50 tahun. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Abbas radhiyallahu anhu itu adik dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ibnu Abbas berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma." Suatu waktu aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan kuntu rodifan nabiyyi
sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam satu atau di atas satu kendaraan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kendaraannya apa? Ibnu Qayyim, kendaraannya apa? Unta. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu dalam situasi seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, wahai anak kecilku, wahai anakku, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Kalimatun dalam bahasa Indonesia artinya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kalam atau jumlah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan kepada Ibnu Abbas beberapa kata. Kalau beberapa kata digabung jadi kalimat. Ya. Bahkan kadang kita atau orang Arab menyebut kalimat dengan kata. Ya, yang seharusnya kalam disebut kalimat. Atau bahkan ada lagi yang membuat atau mengungkapkannya dengan tasghir, kulaimah. Tasghir dari kalimat kulaimah. Jadi kata kecil. Ini kalimat yang akan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas yang waktu itu baru 5 tahun. Ya, 5 tahun itu umur anak SD atau anak TK. Anak TK atau anak SD kalau masuk SD-nya 5 tahun. Ya. Kan ada yang masuk SD 5 tahun, walaupun zaman sekarang tidak dibolehkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang akan diajar anak kecil. Tapi anak kecil ini bukan sembarangan. Ya, anak Ibnu Abbas memiliki keistimewaan dibandingkan dengan anak-anak kecil yang lain yang sebaya dengannya di saat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah. Bagaimana menjaga Allah? Menjaga Allah dengan selalu mengingatnya. Selalu mengingatnya. Kemanapun pergi selalu ingat Allah. Dimanapun berada selalu ingat Allah. Dan ingat kepada Allah itu sebagai bukti cinta kepadanya. Semakin cinta atau semakin tinggi cinta seseorang kepada Allah, maka semakin
melekat hatinya atau melekat kata Allah di hatinya, di benaknya. Jadi menjaga Allah dengan banyak mengingatnya, banyak menyebutnya, dan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu menjaga Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau seorang hamba seperti itu keadaannya, maka Allah Subhanahu wa taala membalas, yahfazka, maka Allah akan menjagamu dari apa? Dari segala keburukan, dari segala hal yang akan mencelakakan. Kalau begitu, orang yang selalu berzikir, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu tidak akan celaka. Orang itu tidak akan sakit. Betul nggak? Hah? Ini Ustaz Hasan udah nyiapin hadiah nih. Pertanyaan nih, baru satu pertanyaan. Kalau seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ia tidak akan ditimpa keburukan? Tidak akan sakit, tidak akan mendapatkan musibah, tidak punya uang. Betul nggak? Ya, Aden, silakan jawab. Hadiahnya dulu atau jawab dulu? Jawab dulu. Ayo. Dapat? Jarang. Apa? Hah? Coba di sini, ke depan. Nggak usah salam. Apa-apa. Tidak betul. Tidak betul. Iya. Apa yang betulnya? Yang betul tetap saja karena itu adalah ujian. Walaupun kita beriman, bahkan para nabi pun yang imannya sangat kuat, itu tetap aja mendapatkan musibah. Nah, jadi bagaimana? Jadi bagaimana Allah menjaganya itu? Menjaga apanya Allah? Ya, menjaga keimanan kita saja. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari segala keburukan. Betul itu. Iya. Tapi kalau ternyata dia terkena keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, akan memberikan jalan untuk keluar dari keburukan itu. Ya. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin sakit, tapi dari sakitnya dia akan mendapatkan pahala karena dia tahu sebagaimana seharusnya ketika dia sakit. Ya. Kalau terkena gempa dapat bantuan. Udah, Bapak dapat hadiah tuh. Bentar, berapa nih? 25 juta. Nolnya tidak ada 3, Bapak. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga orang yang selalu menjaganya. Tapi bukan berarti dia tidak akan mendapatkan kesulitan, tidak akan sakit, ya, tapi dari semua itu yang paling tadi disebutkan, keimanan dia akan terjaga. Segala keburukan yang mungkin menimpanya itu tidak akan menyelewengkannya atau
menggelincirkannya dari jalan yang benar. Ya, bahkan musibah yang menimpa orang yang selalu menjaga Allah menjadi jalan baginya untuk mendapatkan kebaikan yang lebih. Ya. Terus ini kalimat pertama, ihfadillah yahfadka. Kalimat yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Apa jagalah Allah? Selalu ingat, selalu menyebut Allah, selalu zikir, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau sudah begitu, kamu akan selalu mendapatkan Allah seolah-olah ada di depanmu. Selalu mendapatkan Allah ada di depanmu. Akankah Allah ada di depan kita? Pertanyaan. Akankah Allah ada di depan kita? Siapa aja? Dari sini. Dapat hadiah dulu, nggak apa-apa salah jawab itu. Biar kedengar. Bismillah, terkait dengan pertanyaan akankah Allah berada di hadapan kita, mungkin sebenarnya harus kita bedakan dulu. Kalau dari sisi zat itu tidak, tapi dari sisi ilmiah pasti. Oh, santai. Mau hadir lagi. Satu. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana? Ada di atas arsy. Ya. Kemudian bagaimana hadis ini mengatakan kita orang yang menjaga Allah akan mendapatkan Allah di hadapannya? Yang dimaksud bukan zatnya, ya, akan tetapi perasaan seseorang bahwa Allah ada di hadapannya. Satu, atau tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, dengan kekuasaannya selalu berada di hadapan orang yang menjaganya. Dan perasaan Allah ada di hadapan itu akan selalu terasa oleh orang yang selalu menjaganya. Kalau kita sedang sholat, kita menghadap siapa? Kita menghadap siapa? Sedang sholat kita menghadap apa? Menghadap kiblat. Terus? Ketika kita sholat, kita menghadapkan muka kita ke kiblat dan menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ketika sholat seorang mukmin itu mukanya menghadap ke kiblat, hatinya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika suatu waktu dia sholat tidak menghadap kiblat karena darurat, misalnya karena uzur, datang ke suatu tempat gelap, tidak tahu mana kiblat, sudah waktu sholat, menghadap ke mana saja, tapi hati tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan itu harus selalu hadir. Makanya kalau kita sedang sholat, kalau ada orang yang mau lewat harus ditahan. Kalau dia kekeh harus masih juga tapi jangan pakai batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau maksa, kalau orang ngerti mah begitu aja sudah. Ya. Anak-anak kecil, ya,
Boleh nggak nendang anak kecil yang lewat? Sedang sholat nih, ada anak kecil mau lewat, tidak keburu pakai tangan, keburunya pakai kaki, boleh nggak? Boleh, ya. Tapi diusahakan jangan sekeras itu. Nanti kalau sampai berdarah dilaporkan ke polisi sih. Jadi ihfazillah tajidhu tujahak. Antum kemana-mana. Rian, salah. Rian. Kalau sedang pergi kemana-mana merasa nggak di hadapan ada Allah? Merasa? Masya Allah, udah lulus nih, udah lulus, hebat. Ini bagus. Sedang naik motor, ini sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang jalan, di hadapan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan kalau orang sudah seperti itu akan berani lihat aurat perempuan nggak? Pada paha, ada Allah. Ya. Nah, sekarang lagi musim-musim bencana. Ya, musim bencana. Bencana apa? Ada satu lagi yang lebih berbahaya dari gempa bumi. LGBT berbahaya. Ada bahaya yang disukai oleh semua orang, oleh banyak orang. Mengbal. World Cup, Ka'sul Alam, Piala Dunia. Itu banyak keburukan di dalam. Saya kemarin share ke grup kitab karangan Syekh Masyhur Hasan Salman berjudul apa? Ada yang sudah baca belum? Nggak ada yang baca. Rugi tuh. Judulnya Qurratul Qadam Bainal Masalih wal Mafasid Syar'iyyah. Tuh. Nanti saya akan buat sayembara penerjemahan lomba menerjemahkan buku ini. Hadiah pertama 4 juta, hadiah terbaik pertama 4 juta, terbaik kedua 3 juta, terbaik ketiga 2 juta. Itu Masya Allah buku bagus. Sayang kalau thalibul ilmi atau ustadz tidak membacanya. Ya, sekarang satu saja saya sebutkan keburukan yang terjadi yang tidak dirasakan oleh orang-orang ketika melihat orang-orang mengbal. Waktu bola diudag-udag oleh banyak orang. Yang mudah-mudahnya itu pakai celananya sampai mana? Sampai lutut? Paling tim Saudi saja yang sampai lutut mah. Selain itu kan sampai paha, dan paha itu aurat. Paha laki-laki itu aurat. Ya, kan aurat itu dari bujal sampai lutut. Berarti paha itu aurat. Nah, apakah orang yang melihat aurat dalam satu pertandingan berapa? Dalam satu pertandingan berapa? 11 tambah 11 20 berapa Pak Diki? 11 tambah 11 25. Wasit 1, hakim garis 2. Semuanya pakai celana
pendek tanpa tidak menutup aurat, tidak menutup paha, itu aurat. Ini satu saja keburukan yang tidak terasa. Ya, belum lagi keburukan-keburukan ini. Silakan baca kitab itu, terjemahkan manfaat untuk kita dan untuk orang lain. Kalau bagus terjemahannya dapat 4 juta di dunia. Di akhirat itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kalau orang udah melihat Allah ada di hadapan, selalu melihat Allah ada di hadapan, berani nggak melihat aurat-aurat berseliweran begitu? Berani? Jangan mengatakan, oh karena saya mah tidak lihat auratnya, saya mah lihat bolanya. Maknya mana bisa lihat bolanya saja? Potong telinga masing-masing kalau bisa. Cuma lihat bola aja, bola. Nggak lihat orangnya. Bisa? Mustahil. Ya. Jadi kalau ihfazillah tajidu tujahak. Orang harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Allah ada di hadapannya, yang membuat dia terjaga dari bukan hanya keburukan, tapi terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan yang justru kemaksiatan itu lebih buruk dari keburukan, lebih buruk dari musibah. Ya. Jadi ihfazillah tajidhu tujahak. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Butuh apa saja minta kepada Allah. Butuh apa saja minta kepada Allah. Butuh uang, Pak Didi? Butuh uang? Enggak butuh, uang banyak pegang uang itu. Siapa? Jamaluddin butuh uang? Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Kalau perut sedang lapar, butuh apa? Butuh makanan. Minta kepada siapa? Hah? Minta kepada Allah. Nah, coba di sini dibuktikan sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita membutuhkan pertolongan, yang kadang itu bisa didapatkan oleh kita tanpa mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah bagus dalam surat Al-Qasas. Ya, kisah Nabi Musa. Tahu Nabi Musa? Ketika lari dari Mesir. Lari dari Mesir karena takut dikejar oleh Fir'aun karena sudah membunuh seorang Qibti. Lari dari Mesir sampai ke Madian, Yaman. Berapa ribu kilometer itu. Lari terus, dan larinya bukan hanya lari, tapi khaifan yataraqab. Sambil lari sambil lihat ke belakang. Kenapa? Lihat ke belakang terus. Oh, nggak ada spion. Kalau ada spion ya nggak usah lihat ke belakang. Nggak ada spion. Lari, takut, terus sampai di Madian. Itu lebih dari maraton, ya. Maraton itu kan berapa maraton? Yang namanya maraton itu berapa kilo? Hah? Maraton? Ya, maraton itu 142 km, 42,129 km, itu namanya maraton. Ya, itu maraton. Kalau 5 kilo, 10 kilo itu lari jauh namanya. Ini maraton. Nabi Musa bukan 42 kilo, tapi berapa kilo dari Mesir sampai Madian? Tanyakan ke Google nanti berapa kilo. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang kita ingin itu ada dan bisa dilakukan, lakukan. Namun pada saat kita tidak mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan, di saat itulah hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza sa'alta fas'alillah. Kemudian juga wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta pertolongan. Kalau sakit, minta tolong sama siapa? Boleh minta tolong sama dokter, Pak dokter ada apa? Boleh nggak minta tolong sama dokter? Boleh nggak minta tolong polisi? Bener? Hah? Kan ini itu standar pasti billah. Minta tolong itu harus pada Allah yang pertama sebelum yang lain. Ya. Jadi ketika sakit ingat, wah, yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Minta kesembuhan kepada siapa? Minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada dokter, saya mau ke dokter biar dokter ada kerjaan, kasihan. Kalau tidak ada dokter, enggak ada pasien, diam aja. Biar sama-sama kerja, jalan ke dokter. Tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong kepada manusia itu boleh kalau apa yang diminta itu memang bisa dilakukan oleh manusia. Akan tetapi hati tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke dokter minta apa? Ke dokter minta apa? Minta obat. Kalau minta sembuh kepada siapa? Minta sembuh kepada Allah. Minta obatnya ke dokter. Ya, jangan salah. Minta obat kepada Allah, minta sembuh ke dokter, salah itu. Ya, minta sembuh kepada Allah, minta obat ke dokter karena dokter tahu obatnya. Ya. Tapi hati kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sta'in billah. Kemudian wa'lam annal ummah law ittamat ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Tauhilah, yakinlah bahwa seandainya bila semua manusia bersepakat untuk memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kalau itu belum atau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau semua yang ada di sini bersepakat untuk mengumpulkan uang dan memberikannya kepada saya, sepakat masing-masing 1 juta misalnya, sampai nggak kepada saya? Nggak akan sampai kecuali kalau sudah ditetapkan. Mungkin saja ini sudah ngumpul, kemudian ketika mau dikasihkan diambil sama Ustaz Sepena, dibawa kemana gitu. Jadi nggak nyampe pada saya, nyampainya kemana? Kepada Ustaz Sepena. Ya, kebalikannya, wa in tama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau semua orang bersepakat untuk mencelakakanmu, mencelakakan kamu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali kalau kecelakaan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok orang misalnya mau membunuh seseorang, sudah semua disiapkan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kematiannya di situ, itu tidak akan mati. Ya. Nah, kenapa demikian? Ini yang namanya takdir yang harus kita imani. Makanya Rasulullah SAW mengatakan rufi'atil aqlam, sudah diangkat pena, qalam. Artinya sudah catatannya itu sudah selesai. Catatan takdir kita itu sudah selesai. Wajabatis suhuf, dan sudah kering catatan itu. Semua orang ada catatannya. Ya, apa catatannya? Rizkinya, ajalnya, dan celaka atau sengsaranya sudah. Ya. Dan ahli
sudah tercatat nanti akan punya anak 12 misalnya. Kalau di sananya tercatat 12, kalau di sananya tercatat 2. Walaupun usaha setengah mati untuk memperbanyak, ya tetap ya Sanurdin. Kalau ditakdirkan di sana sudah ditakdirkan punya istri satu, walaupun berusaha kenalan sini, nggak bisa kalau sudah satu. Tapi kalau catatannya 2, Sanurdin tercatat istrinya 2. Walaupun diam hanya melalui WA saja gitu. Itu bisa punya istri 2 gitu. Nah, walaupun badannya kecil tapi kekuatannya luar biasa. Seperti jarum kecil tapi keras. Ya. Semua ini harus kita iman. Tapi yakin juga bahwa kita tidak tahu takdir kita masing-masing. Takdir kita ini apa? Ya, jangankan takdir yang jauh, kapan kita meninggal, kapan kita punya anak, kapan kita, siapa yang bisa memastikan jam berapa, menit berapa, detik berapa kalau pulang ke rumah, sampainya jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, dari sini ke sana. Ya, nggak ada yang bisa. Kalau sekarang di zaman sekarang semua jadwal itu kan, atau penerbangan, jadwal penerbangan jauh kereta api, motor sudah terjadwal, berangkat jam segini, datang jam segini. Apakah pasti? Kalau pesawat terbang apalagi sering meleset gitu kan. Mau mendarat, belum bisa, muter. Semua orang tidak tahu takdirnya. Jadi kita harus iman pada takdir dan kita harus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi kita. Caranya dengan apa? Mendapatkan yang terbaik bagi kita ini, ihfadillah. Jagalah Allah, selalu ingat pada Allah, selalu berzikir, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, hadiah dua lagi. Siapa yang mau hadiah? Kalau